Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu hadiyan ila siratil mustaqim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dimuliakan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Al-Fakir pada malam hari ini mengisi kajian di sini karena memang baru saja di WA oleh beliau Pak Zakaria sebagai badal. Jadi apabila memang tidak seperti yang aslinya, sekali lagi saya mohon maaf dan mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Alhamdulillah wa syukrulillah, karena memang mendadak ya berarti istilah Jawanya sak kecekele. Sak kecekele itu sedapatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni minimal kenikmatan berupa hidup, kesempatan hidup di dunia ini, yakni kesempatan hidup adalah kenikmatan yang memang didambakan oleh semua hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari masanya Nabi Adam hatal an sehingga sekarang, baik itu yang sholih maupun yang dulunya sering bermaksiat, naudzubillah, yang kufur. Karena apa? Dengan masih diberikan kesempatan kehidupan, kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah, untuk melaksanakan ketaatan, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa nikmatul iman, wa nikmatul Islam, wa nikmatul ta'at, yang diantaranya adalah menjalankan ibadah-ibadah pada malam hari ini, saat ini, di rumah Allah ini, yaitu kita bersama-sama belajar ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan adanya penyampaian Al-Fakir nanti menambah wawasan keilmuan kita, dan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, yaitu ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa pada saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Meskipun tidak termasuk Ashhurul Hurum, tidak termasuk bulan-bulan 4 yang secara khusus dinamakan Ashhurul Hurum. Termasuk apa enggak, Pak? Tidak kan? Sya'ban tidak termasuk Ashhurul Hurum. Ramadan pun tidak termasuk Ashhurul Hurum. Tetapi bukan berarti selain bulan 4 yang dinamakan Ashhurul Hurum itu tidak ada kemuliaannya, tidak ada keagungannya, tidak ada keistimewaannya. Toh buktinya diterangkan oleh para ulama, i'lam anna sya'banal mukarram minal ashhuril mu'adzumah. Memang istilahnya tidak ashhuril hurum, tetapi minal ashhuril al-mu'adzumah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Sya'ban al-mukarram itu termasuk bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja mengagungkan,
Allah saja mengistimewakan, tentunya kita sebagai hambanya yang baik juga mengagungkan, memuliakan bulan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhurah wa khiratuhu mawfurah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang masyhur akan banyaknya keberkahan-keberkahan di dalamnya. Termasuk bulan pilihan yang di saat seorang hamba melaksanakan ketaatan di dalamnya akan melimpah pahala, akan dilipat gandakan pahala oleh Allah. Kenapa kita mencari pahala yang sebanyak-banyaknya? Karena semakin banyak pahala kita raih, maka semakin kita berpeluang besar untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pahala ini adalah sebagai jembatan supaya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba sudah mendapatkan ridhonya Allah, sudah. Segunung dosanya, sebanyak apapun kemaksiatan yang telah dilakukannya, maka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dinaikkan derajatnya oleh Allah ta'ala. Apa yang dia rasakan? Ketenangan. Apa yang dia rasakan? Kenikmatan. Apa yang dia rasakan? Ketentraman. Bagaimanapun, dalam keadaan apapun hidupnya di dunia ini, dia merasa tenang, merasa tentram. Bahkan kalau ibadah kepada Allah tiba-tiba menangis. Kalau melihat orang yang bahagia, mudah untuk ikut bahagia. Kalau lagi melihat orang yang sedang sengsara, ikut juga merasakan kesengsaraannya. Itu adalah pada saat itulah orang tersebut mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man awada nafsahu fihi bil ijtihadi faza fi ramadhana bi husni i'tiyati. Barang siapa membiasakan dirinya di bulan Sya'ban bil ijtihadi, dengan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat, untuk memaksimalkan dirinya dalam menjalankan taat, faza fi ramadhana bi husnil i'tiyati. Faza, maka dia akan beruntung memperoleh di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan nanti maksudnya bihusnil i'tiyati. Bihusni i'tiyati, dengan baiknya kebiasaan ketaatan yang telah dilakukannya. Jadi Ramadan itu kan bulan yang paling mulia. Ramadan itu bulan yang paling agung. Dibandingkan Ashhurul Hurum tetap paling mulia, paling agung bulan Ramadan. Kelipatan pahalanya juga paling banyak Ramadan. Bagaimana kita supaya bisa memaksimalkan ketaatan di bulan Ramadan? Termasuk caranya adalah kita berusaha untuk membiasakan ketaatan di bulan Sya'ban ini. Kalau kita sudah biasa, insya Allah di bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah apapun juga akan mudah, terbiasa, dan enak bisa menikmatinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tentunya adanya bulan, lantas kemudian dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak serta-merta atau tidak tiba-tiba. Ada hal-hal yang istimewa yang menjadikan bulan Sya'ban ini diagungkan oleh Allah Ta'ala, diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya yang pertama, disebutkan dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rajabun Syahrullahi. Bulan Rajab, bulan yang telah kita lewati kemarin adalah bulannya Allah. Sering mendengarkan dan sering menerima nasihat seperti itu. Wa Sya'banu syahri. Kata Nabi, bulan Sya'ban adalah bulanku. Bulan Sya'ban adalah bulannya baginda Nabi.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadhanu syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Nah, ini ada kata-kata dari Nabi, wa Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Ini kan kalau memang orang yang belum tahu keterangannya, kok bulan Sya'ban, kok bukan bulan Maulid? Betul nggak Pak? Biasanya yang rame-ramean itu kan bulan Maulid. Kadang terlalu kebablasan. Ramenya terlalu kebablasan. Artinya tidak sesuai dengan apa yang disukai oleh Kanjeng Nabi. Kenapa nggak bulan Maulid? Toh di situ ramenya itu di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Acara peringatan Maulid, acara ini dan itu. Nabi Muhammad menyebutkannya wa Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Diterangkan oleh beliau As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau mempunyai kitab yang secara khusus membahas tentang bulan Sya'ban. Apa-apa yang terjadi di bulan Sya'ban, amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan di bulan Sya'ban. Judul kitabnya namanya Madza fi Sya'bana. Madza fi Sya'bana. Itu kitabnya namanya. Yang artinya apa aja sih yang ada di bulan Sya'ban, baik peristiwa maupun amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan di bulan Sya'ban. Beliau menjelaskan kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Ternyata ayat yang menjelaskan tentang seruan untuk berselawat kepada beliau Kanjeng Nabi itu turunnya di bulan Sya'ban. Di dalam surat Al-Ahzab itu yang sering bahkan kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, membaca sholawat, bersolawat kepada Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Solawat dari Allah artinya adalah Allah memberikan rahmatnya. Solawat dari malaikat artinya istighfar minhum, memohon ampun yang dipanjatkan oleh malaikat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan luar biasa. Allah memerintahkan suatu ibadah, Allah memerintahkan suatu amalan yang rata-rata atau ibadah yang lain itu Allah tidak melakukan. Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan puasa, Allah memerintahkan haji, Allah memerintahkan zakat. Apakah Allah melaksanakannya? Apakah Allah sholat? Apakah Allah haji? Apakah Allah zakat, puasa, dan yang lainnya? Makanya diterangkan satu-satunya bentuk ibadah yang sampai Allah mencontohkan itu hanyalah sholawat. Itu hanyalah sholawat. Loh, ini bukan berarti menuhankan Kanjeng Nabi. Jangan disalahartikan, wah berarti Nabi Muhammad derajatnya lebih tinggi daripada Allah. Ya keliru. Dalam firman yang lainnya jelas ditegaskan Allah tetap Tuhan, Nabi adalah Rasul. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita semua, memberikan pelajaran kepada kita semua, kalau kita semua ingin dekat kepada Allah, ini lihatlah Kanjeng Nabi, contohlah Kanjeng Nabi, ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Langsung diperintah oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita semua yang ada di sini beriman. Bersolawatlah, bertaslimlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagian ulama berkata di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, fa'aksiru minas sholati alaihi ayyuhal ikhwan fi kullil azmani. Maka perbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi, wahai saudara-saudaraku, dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, dalam setiap masa. Khususon fi syahri nabiyikum Sya'bana. Khususnya di bulan Nabi kalian semua, yaitu bulan Sya'ban. Tapi tak harus terus kemudian membuat acara sholawatan di bulan Sya'ban, sholawatan nggak perlu. Kalau masalah sholawatan yang bergembira, yang katanya bergembira itu ya cukup di bulan Maulid. Karena apa kalau di bulan Maulid? Karena maklum mensyukuri atas kelahiran manusia yang paling utama. Lah kalau di bulan Sya'ban, marilah kita buktikan cinta kita. Tengah malam sendiri, tanpa ada yang menemani, yang melihat tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat. Kenapa kok sholawat diperintah Allah? Kenapa kok kamu sholawat berbanyak diperintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu nanti luar biasa. Neresep. Kemudian kita tiba-tiba kebayang dosa yang telah lewat. Ternyata banyak sholat yang kita masih tinggalkan. Ternyata kita masih sekarang ini melakukan kemaksiatan. Akhirnya kita neresep, oh ternyata kalau diperbandingkan antara kemaksiatan dan kebaikan kita itu tidak ada apanya. Kita mung gandulan. Gandulan itu apa, Pak? Mung gandulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang pertama itu, keistimewaan di bulan Sya'ban adalah bulannya Kanjeng Nabi, bulannya memperbanyak membaca sholawat. Karena langsung perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tadi kok mencontohkan langsung sholawat? Karena adanya sholat yang menyampaikan Kanjeng Nabi. Adanya praktek zakat yang benar, awal yang menyampaikan juga Kanjeng Nabi. Adanya praktek haji, puasa, ibadah apapun yang pertama kali menginfokan kepada kita, menghabarkan kepada kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, termasuk kenapa kita bersolawat. Solawat itu kan artinya mendoakan. Artinya solawat itu artinya mendoakan kepada baginda Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, karuniakanlah rahmat, takdim, keselamatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan mendoakan. Maksud dari sholawat salah satunya adalah kita berterima kasih kepada Kanjeng Nabi atas perjuangan, atas pengorbanan, atas kasih sayangnya kepada kita semua. Kalau sampai kita pelit dalam bersolawat, berarti kita masuk dalam la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum man lam yashkurin nas lam yashkuril lah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia yang telah berjasa kepadamu, maka kamu berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah maklum, dan sudah kita ketahui bersama, di bulan Sya'ban ini ada yang namanya malam nisfu Sya'ban, yang insya Allah pada tahun ini akan jatuh
pada malam Jumat, ya Pak ya. Pada malam Jumat. Diterangkan oleh baginda Nabi, idza kana lailatul nisfi min sya'bana nada munadin hal min mustaghfirin fa aghfir lahu wa hal min sa'ilin fa u'tiyahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang malam nisfu Sya'ban, nada munadin, maka Allah memanggil para hambanya. Hal mim mustaghfirin fa'aghfirullah. Siapa yang memohon kepadaku ampunan, maka pasti akan aku ampuni. Jadi umpama ada hamba kayak lagi sumpah, lagi sering gelisah, dikit-dikit nggak enak suasananya, itu berarti dosanya belum diampuni. Ini malam nisfu Sya'ban, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Siapa yang memohon ampun pasti aku ampuni. Wa hal min sa'ilin fa'utiyah. Siapa yang meminta sesuatu kepada aku pada malam itu, maka akan aku penuhi, akan aku kasih. Dari dalil ini akhirnya diterangkan oleh Imam Syafi'i bahwa memang ada ijabah secara khusus. Ada pengkabulan secara khusus dari Allah terhadap doa-doa hamba-Nya. Diterangkan lagi bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah salah satu malam di mana ketika seorang hamba ihya'ul lail di malam itu bitta'ati. Seorang hamba menghidupkan malam itu dengan berbagai amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya mendapatkan surganya Allah. Sampai bahasanya Kanjeng Nabi, wajabat lahul jannah, sampai seperti itu, karena memang istimewa. Hadirin hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa amalan yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban? Sering kita tahu di berbagai tempat amalannya adalah apa Pak? Biasanya Yasin 3 kali. Ada Yasin 3 kali, terus kemudian sebelumnya ada sholat-sholat sunnah tertentu, ya kan? Kemudian timbul pertanyaan, emangnya Yasin itu dari Nabi enggak sih amalan itu? Yasin 3 kali yang diamalkan oleh banyak orang di berbagai tempat itu dari Kanjeng Nabi apa enggak? Saya juga mempunyai keterangannya. Tetapi dalam keterangan yang saya punya ini memang pembacaan Yasin 3 kali yang diamalkan pada malam nisfu Sya'ban itu memang bukan maksur dari Kanjeng Nabi. Memang bukan langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah terus kemudian kalau tidak maksur dari Kanjeng Nabi tidak boleh mengamalkan? Contoh doa yang pada waktu Rajab kemarin, Rabbil firli warhamni wa tub alayya, setiap pagi 70 dan sore 70, atau Allah maghfirli warhamni wa tub alayya. Itu kan dibuat perdebatan. Emangnya itu dari Kanjeng Nabi, emangnya itu dari Rasulullah. Itu hadisnya nggak nyambung, umpama dikatakan hadis. Oke, memang di dalam kitab saya juga itu tidak dari Kanjeng Nabi. Pun demikian Kanjeng Nabi memberikan secara global hadisnya. Ayo, siapa yang ihya'ul lail, siapa yang melaksanakan taat di malam itu wajabat lahul jannah. Ayo, siapa yang di situ berdoa di malam itu maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita mau berdoa apa di malam itu? Kita mau berdoa apa di malam itu? Kalau kita menyusun doa sendiri, kadang terlalu ruwet doa kita.
Betul nggak Pak? Ini mau minta apa ya? Setelah doa ini minta apa lagi ya? Setelah doa itu minta apa lagi? Akhirnya apa? Nggak karu-karuan. Padahal Allah itu senang dengan doa hambanya yang simple, menyeluruh. Yang simple, menyeluruh. Maka dari itu inilah kita dengarkan, kita lihat dahulunya baginda Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang dariku dan dari sahabat-sahabatku. Dalam hadis yang ini disebutkan al-ulama'u warasatul anbiya'i. Para orang-orang yang alim, orang yang diberikan kekhususan ilmu-ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pewarisnya para nabi. Dari dalil-dalil yang global, dari beberapa dalil yang satu sama lain itu saling berbeda atau bertambah. Ini tugasnya siapa? Tugasnya para ulama. Nah, kalau dalam urusan doa dzikir ya ada ulama khusus yang fokus diberikan oleh Allah kemuliaan, keistimewaan, dikasih ilham oleh Allah, ma'unah oleh Allah menyusun doa. Kalau dalam urusan ilmu fikih ya ada ulama-ulama fikih yang kemudian memahami dari dalil Quran, dari hadis, ini bagaimana ini? Oh, tidak sembarangan kalau ulama itu Pak. Ingin menentukan satu hukum aja itu luar biasa. Sering melakukan sholat sunnah berapa kali, sering melakukan tirakat, sering melakukan puasa dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa. Ada nanti ulama yang urusannya tasawuf, ada ulama yang urusannya ilmu tauhid, ada ulama dengan urusan-urusan ilmu yang lain. Ini semua menyatu dalam redaksinya Rasulullah yang kemudian supaya tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ada yang menyimpulkan. Oh ini Kanjeng Nabi ini global ini. Yang penting berdoa. Oh ini Kanjeng Nabi global ini penyampaiannya, yang penting di situ melaksanakan ketaatan. Lah ini ulama-ulama yang diberikan keistimewaan oleh Allah mendapatkan ilham, mendapatkan keterangan, dan juga sudah diamalkan, sudah pernah dilakukan oleh beliau, ternyata luar biasa kemanfaatannya. Salah satunya adalah Yasin 3 kali dengan niatan-niatan yang biasa dibaca oleh para orang-orang mukmin, orang muslim pada waktu malam itu. Tapi walhasil memang kalau terus kemudian Yasin 3 kali itu dari Kanjeng Nabi, lah itu memang perlu dipertanyakan, harus hati-hati. Bahkan Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab Abwaabul Faraj itu sudah menegaskan amalan-amalan yang jumlahnya banyak itu jangan kemudian semuanya diyakini dari Kanjeng Nabi. Contoh sholawat 1000 kali, istighfar berapa puluh ribu kali, hasbunallah 7000 kali, hauqalah 7000 kali. Kanjeng Nabi tidak mencetuskan, tidak memberikan hitungan tertentu loh ya. Biasanya apa? Perbanyak istighfar, perbanyak kalimat thayyibah, perbanyak hasbunallah, perbanyak la haula wala quwata. Itu Kanjeng Nabi. Lah, kalau yang hitungan-hitungan itu adalah ini al ulama'u warasatul anbiya. Syaratnya dari ulama siapa, dari wali siapa, dari kekasih Allah siapa, itu enggak masalah karena itu memang amanat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada yang menambah sholat tasbih, ada yang menambah sholat taubah, ada yang menambah sholat hajat. Ya masalah. Tetapi kita tidak meyakini itu dari Kanjeng Nabi. Yang dari Kanjeng Nabi itu global. Terserah amal ketaatan apapun. Nah ini tugasnya ulama, tugasnya kiai, tugasnya guru. Enaknya apa nih? Gitu. Sholat tasbih. Loh, sholat tasbih itu kan bukan disyariatkan untuk berjamaah, betul Pak? Sholat taubat itu kan bukan disyariatkan untuk berjamaah. Sholat hajat itu kan juga bukan disyariatkan untuk berjamaah. Jadi gini, sholat sunnah itu ada dua. Ada yang memang disyariatkan untuk berjamaah,
Artinya kalau berjamaah itu hukumnya sunnah. Contohnya sholat tarawih, contohnya sholat witir di bulan Ramadan, itu memang disyariatkan berjamaah dan sunnah, mendapatkan kesunahan. Ada yang praktek, ada yang sholat sunnah yang tidak disyaratkan berjamaah. Tidak ada kesunahan berjamaah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, bahkan sholat tasbih tidak disunnahkan berjamaah, akan tetapi mubah. Boleh-boleh saja. Min haitsul jamaah tidak ada kesunahan. Dari sisi jamaahnya tidak ada kesun, tapi mubah. Pun demikian, meskipun ketika dilaksanakan secara berjamaah tidak ada sisi kesunahan pahala dari jamaahnya. Tapi kalau di suatu tempat mungkin tujuannya adalah supaya semangat, mungkin tujuannya adalah untuk supaya yang tidak tahu menjadi tahu. Kadang orang gimana caranya, nggak bisa kan? Kalau disampaikan cuma secara teori, mau ngejalannya gimana kan nggak bisa, sering nggak bisa. Akhirnya kemudian diadakan bareng-bareng. Nah itu mendapatkan pahala global at-ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan dalam pahalanya dari situ. Kalau ketika ada yang mengatakan tasbih berjamaah hukumnya sunnah, enggak. Taubat hukumnya sunnah, enggak ada. Mubah. Itu pun prakteknya ada dua cara. Ada yang prakteknya memang imam ya niat jadi imam, makmum ya niat jadi makmum, berarti benar-benar berjamaah. Benar-benar berjamaah. Prakteknya ya bagaimana? Ya seperti jamaah biasa. Imam baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, ya makmum cuma punya tanggung baca Al-Fatihah. Ada yang kedua prakteknya itu talqin. Talqin itu berarti yang di depan itu tidak imam yang seperti berjamaah, cuma menuntun. Makanya kadang ada yang prakteknya ini niat sendiri-sendiri ya, tidak usah niat makmum. Nanti kalau saya baca, ya niru baca. Ini prakteknya adalah menuntun, bukan diniatkan untuk berjamaah, dan itu tidak masalah. Itu tidak masalah, sama-sama diperbolehkan. Semua itu sudah ada kajiannya di dalam kitab-kitab fikih yang diterangkan oleh para ulama fikih. Insya Allah bisa dibuat pegangan. Hadirin hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian kajian pada malam hari ini terkait bulan Sya'ban, yang kemudian bisa saya simpulkan bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah karena ada beberapa hal istimewa yang terjadi di dalamnya. Yang pertama, bulan Sya'ban disebut bulannya Nabi karena turunnya ayat seruan untuk bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, al-ayah itu di bulan Sya'ban. Oleh karena itu kita dihimbau untuk memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi, sholawat apapun, yang penting ada peningkatan di bulan ini daripada bulan yang sebelumnya atau yang lainnya. Yang kedua, ada malam yang istimewa, malam yang luar biasa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Dari Kanjeng Nabi menghimbau kepada semua umatnya untuk melakukan ketaatan apapun, untuk melakukan doa, untuk memanjatkan doa-doa apapun, tetapi kita juga ingat dawuhnya Kanjeng Nabi, al ulama warasatul anbiya. Lihatlah para ulama, lihatlah para walinya Allah yang sudah punya pengalaman karena sudah mengamalkan dengan doa-doa sir mereka, akhirnya kita mencontohnya. Kita gandulan, gondelan kepada para ulama yang dekat kepada Nabi, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Demikian, semoga ada manfaatnya dan ada berkah. Mungkin ada pertanyaan dari hadirin hadirat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Memang permasalahan-permasalahan yang ada itu kadang atau bahkan sering menimbulkan perselisihan yang tidak hanya tumpul tapi perselisihan yang begitu tajam di antara kita. Padahal Al-Quran itu lengkap, tetapi butuh pemahaman. Hadis juga banyak, segitu banyaknya juga butuh pemahaman antara satu hadis ini dan hadis yang lain, sehingga timbul hadis yang sahih, timbul hadis yang hasan, timbul hadis yang sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Ada hadis dhaif, bahkan ada hadis maudhu, sebenarnya bukan hadis. Itu pun banyak sekali model-modelnya. Lantas kemudian ada pemahaman yang kita ikuti hadis yang sahih saja, yang lain jangan diikuti, gitu Pak ya. Kita memahami ungkapan seperti itu nggak apa-apa, berarti bentuk kehati-hatian. Bentuk dia berhati-hati. Karena yang namanya hadis, ada istilah hadis maudhu, hadis yang dibuat-buat. Itu pun dari perjalanan histori sejarah yang panjang. Kenapa sampai ada hadis maudhu? Nggak apa-apa. Tetapi ketika ada orang yang menyampaikan, ya nggak harus tingkatan paling atas hadis sahih yang diambil dari mutawatir dan sebagainya. Hadis yang hasan sudah cukup. Bahkan hadis yang dhaif itu boleh dalam urusan amalan-amalan. Jangan-jangan ini benar amalan ini, kan iman-iman. Lebih daripada itu, kalau kita kemudian di suatu masjid umpama, atau di suatu musola umpama, tergantung musyawarahnya bagaimana. Kalau memang hasil keputusan terbanyak itu menghendaki yang ini, dan memang ada pendapat ulama yang muktabar, ya nggak masalah. Karena memang hukum-hukumnya Allah, baik itu kajian fikih maupun kajian urusan amalan doa, itu sangat banyak perkhilafannya. Yang hanya wajib untuk diingkari adalah hukum yang ijma, yang satu kurun semua ulama mengatakan satu hukumnya. Pernah saya lihat kitab Al-Ijma, itu cuma segini. Kitab Ijma itu cuma segini, enggak yang gede-gede. Yang benar-benar ulama pernah dalam satu kurun, satu masa, semua ulama seantero dunia itu mengatakan sama penggalian hukumnya, itu cuma segini. Selebihnya itu perbedaan ulama. Urusan aurat saja, aurat perempuan biasanya dibahas ya. Ada yang cadaran full, ada yang terbuka wajahnya, ada yang dan telapak tangannya, ada yang terbuka. Itu ternyata, ini saya sampaikan ya, ini sebagai kajian hukum. Di keterangan para ulama yang benar-benar ulama sepakat, aurat itu adalah cuma kubul dan dubur. Yang ulama semua sepakat termasuk aurat adalah kubul dan dubur. Selebihnya itu ulama berbeda pendapat. Mungkin dalam satu kesempatan boleh terbuka, pada kesempatan yang lain tidak boleh terbuka. Kalau kita menyikapi satu perkara ini saja, kan kita tidak bisa memaksakan harus pakai cadar semua. Jangan pakai cadar lah, kita pakai yang biasa-biasa saja. Terserah. Kalau kita melihat orang yang bercadaran, wah bagus, bisa mengamalkan hukum yang paling hati-hati. Kalau terbuka dikit, nggak apa-apa. Yang penting jangan terbuka semua. Kalau terus kemudian kita lihat yang agak buka-bukaan, kok kita lihat berarti salah kita. Makanya ada ulama, proses penutupan aurat itu disematkan pertama kali bukan dari perempuan yang menutup, tapi ghaddul basar dari laki-laki. Atau ghaddul basar dari perempuan melihat laki-laki. Kewajibannya, dalilnya itu adalah wajib bagi seseorang menutup mata ketika melihat lawan
jenis. Lah kenapa kok lawan jenisnya malah yang disuruh menutupi? Karena supaya tidak i'anah alal ma'asi, tidak menolong dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, kembali lagi kadang yang seperti itu, Pak. Sudah bagus-bagus, sudah tertata. Mungkin ada orang baru seret, tek, rame lagi, bahas satu perkara aja di situ. Walhasil wa'mur bisyura. Bermusyawarahlah, mana pendapat yang lebih banyak, itulah yang dijalankan. Yang tidak setuju, ya enggak masalah. Tapi jangan terus kemudian menggunjang-ganjingkan yang sudah berjalan. Makanya kalau apalagi dalam urusan amalan, saya juga Pak, khutbah itu di berbagai tempat itu berbeda-beda Pak. Di tempat saya seperti ini, ada yang adanya 2 kali, ada adanya yang 1 kali, ada yang wiridannya banter, ada yang wiridannya sir. Loh, alhamdulillah saya sudah tahu dalilnya itu semua dan itu nggak masalah. Oh kalau yang wiridan sir pakai pendapatnya ini dan itu ada hadisnya. Kalau yang wiridan banter pakai pendapatnya ini dan itu ada hadisnya. Ketika di situ adzan 2 kali itu juga ada keterangan hadisnya. Kalau yang satunya juga ada. Jadi selama syarat rukunnya kok oke dijalankan, saya maju. Tapi kalau kemudian kok khutbah cuma 1 kali, saya nggak mau. Khutbah kok cuma 1 kali. Khutbah kan dua kali. Ada yang bertanya lagi, itu kok di situ masjid itu kok khutbahnya kok pakai bahasa Arab semua? Mana siapa yang paham? Kan gitu Pak ya. Di sana itu pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa. Semua ini ada keterangan dari para ulama yang mengkaji dari hadisnya Kanjeng Nabi. Makanya kita tuh enak ada kata-kata al ulama warasatul anbiya. Kalau kita mengkaji langsung hadisnya Kanjeng Nabi, loh ini kadang bingung kita. Ini yang dimaksud dari Kanjeng Nabi ini gimana? Ada loh Pak, hadis 1 mengatakan kita senantiasa berhusnudzon lah. Hadis yang lain Kanjeng Nabi menyuruh suudzon, itu ada. Soki semua. Satu sisi mengatakan husnudzon, satu sisi beliau mengatakan suudzon. Ini bagaimana? Lah kalau kita tidak tahu ilmunya kan pilih yang mana? Lah ini sudah disimpulkan oleh para ulama dan tidak sembarangan dalam menyimpulkan. Makanya kita sudah enak dikasih hidangan yang matang kok masih mengorek-ngorek, cari-cari yang belum matang. Ya kalau bisa cara untuk meraciknya. Kalau nggak tahu cara meraciknya, malah inginnya nasi menjadi bobrok. Bukan bubur aja, menjadi bobrok. Walhasil kembali lagi, kembalikanlah orang yang ketika urusan fikih, kembalikanlah kepada orang yang ahli fikih. Ketika urusan tauhid, kembalikanlah orang yang ahli tauhid. Ketika urusan amalan, kembalikanlah orang yang ahli amalan. Insya Allah dengan adanya musyawarah ini, apapun alirannya, apapun organisasinya tetap rukun. Dan siapa yang masuk surga semua. Loh, itu kok pakai Sayyidina, padahal Kanjeng Nabi enggak nyuruh kita pakai Sayyidina. Kan gitu Pak, kan ada Pak ya. Loh itu kamu kok nyebut Kanjeng Nabi kok langsung Muhammad enggak pakai Sayyidina, itu gimana? Ya enggak masalah, terserah. Ini juga ada dalilnya, itu juga ada dalilnya. Lah kita ikut yang mana Ustaz? Ambil. Apa itu namanya? Baca Fatihah. Kemudian ingat pada ayat ihdinas sirotol mustaqim. Ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk kepada hamba jalan yang lurus. Nah nanti ikuti kata hati panjenengan semua ini, kira-kira yang lebih nyaman itu mengikuti yang mana? Soalnya orang yang awam, orang yang belum tahu menau tentang ilmu agama itu bingung dengan adanya perbedaan pendapat yang diikuti jangan-jangan iki sing ndi to, kan gitu kan. Ulama iki ngomong ini, ulama itu ngomong itu, kan bingung akhirnya kita sebagai orang awam. Ihdinas siratal mustaqim, benar-benar dihayati, oh masuk yang ini aja. Karena sama-sama ada dalilnya. Insya Allah kita tidak akan salah jalan. Demikian Pak.
Mungkin ada yang lain, cukup ya? Atau ada yang lain Bapak? Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kepada para guru, para asatidz, Masjid Al-Muhajirin dan semua yang hadir, juga utamanya kepada pengurusnya. Saya sebagai badal pada malam hari ini apabila ada kurangnya, dan pasti ada kurangnya, ada salahnya, pasti ada salahnya. Saya mohon maaf mulai awal sampai akhir, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi semoga apa yang kita kaji benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.